الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ahli washabbi. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati Bapak Mukim sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau semua kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki beliau yang halal, dimudahkan segala urusan beliau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para sesepuh, para hadirin, para hadirat, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang ada di depan mata kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala langkahkan kaki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala ayunkan tangan kita. Itu adalah sebuah nikmat sehingga kita bisa berkumpul. Berapa banyak orang-orang yang berangan, orang-orang yang bercita-cita ingin hadir duduk seperti ini majlis, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya taufik, tidak memberikannya hidayah, sehingga merekalah orang-orang yang tergolong rugi akhirnya. Tapi kita alhamdulillah duduk bersama-sama tiap minggu, sambung silaturahmi tatap muka, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, jar Nabi ini anom kah tuha kah laki-laki kah bini-bini kah yang mengamalkan resep ini, resep dari Nabi langsung, an yubsata lahu fi rizqi, rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hendak rizkinya diluaskan, rizki ini banyak. Keluarga dijadikan sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak yang sehat, diberikan anak yang soleh, anak yang solehat. Kemudian banyak rizki. Tentunya rizki duit, rizki makan dan lain sebagainya, rizki itu luas. Barang siapa yang hendak rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang itu adalah rizki juga. Yalah, selalu dalam keadaan taat itu rizki juga. Nah, yang siapa hendak selalu dipanjangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, rizki banyak, umur panjang, itu kan yang selalu kita pinta. Ya Allah luaskan rezeki, ya Allah panjangkan umur dalam keadaan taat, itu selalu kita pinta. Resepnya apa? Jar Nabi, fal yasil rahimahu, maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Kayak kita ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sekali-sekali ibaratnya memotong tali silaturahmi. Apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Kita hendak, tidaklah kita masuk di bulan Ramadan kecuali hati bersih sudah. Kecuali
hati bersih, kadeda lagi yang kada beheranan sesama saudara, kadeda lagi yang kada bepandiran, kadeda lagi yang saling dengki mendengki, kadeda lagi saling iri meiri, kadeda lagi kita bersihkan hati kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sehingga kita masuk bulan suci Ramadan kelak hati kita bersih sehingga kita nyaman beribadah, puasa nyaman, tarawih nyaman, baca Al-Quran nyaman. Itu yalah. Pernah suatu diceritakan, ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang laki-laki yang sangat kaya. Ada seorang orang-orang sugih hendak melakukan ibadah haji. Orang sugih ini hendak melakukan ibadah haji. Saking banyaknya hartanya, inya takutan amun aku tinggal duitku di rumah, takutan kena hilang. Jadi dibawanya tolak haji. Pas sampai di Mekah, duitnya tadi tuh bingung. Masa dibawa kemana-mana ini? Masa ke Arafah dibawa, masa kemana lagi, ke Muzdalifah dibawa, masa ke Mina dibawa, masa melempar Jamratul Aqabah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta dibawa juga. Kan ngali. Jadi bertakun-takun, adakah sini penitipan duit orang yang amanah? Ada. Orangnya ini soleh, orangnya ini alim, akhirnya dititipi duit di situ. Nina, ulun sekian-sekian duit ulun titip ke pian. Orangnya itu terkenal amanah, soleh lagi, alim lagi. Akhirnya orang sugih tadi itu melakukan haji, melaksanakan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji. Selesai daripada haji, hendak mendatangi ke rumah orang tadi, mengambil duit, nak balik sudah. Akhirnya diambil, hendak mengambil, ternyata orangnya sudah meninggal. Yang ada tinggal anak. Yalah, yang ada tinggal anak. Wahai anak, yalah, Abah Ikam sudah meninggal. Sebelum Abah Ikam meninggal, aku ada betitip harta. Tahukah andakannya Ikam di mana? Paham lagi saya sampai sini? Tahu lah pian andakannya di mana? Ulun hendak mengambil. Jar anak ulun kada tahu. Abah kada pernah berkisah. Abah kada pernah berkisah andakannya di mana. Ulun kada tahu apa-apa. Bingung nih, maka banyak duit dititipakan. Di mana mah andak? Akhirnya bingung, betakun orang-orang soleh di Makkah. Lalu betakun ujar orang soleh, amun dasar bujur, inya itu orang yang soleh, orang yang diamanahi mengikuti duit tadi yang meninggal. Apabila inya bujur orang soleh, maka ikan tolak ke sumur Zam-Zam, kiau namanya. Maka arwah-arwah orang soleh di situ ada. Maka inya akan menjawab kena di sumur Zam-Zam itu setengah malam kena pian kiau. Pulan bin Pulan, apabila inya menjawab berarti inya orang soleh. Takuni kena di mana-mana harta. Akhirnya singkat cerita tolak ke sumur Zam-Zam. Wahai Pulan bin Pulan, wahai Pulan bin Pulan, kada menjawab-jawab. Bingung. Akhirnya esok harinya tolak pulang mendatangi orang soleh tadi. Ulun sudah tolak ke sumur Zam-Zam, tapi kadeda yang menyahut. Berarti ujar orang soleh itu laki-laki ini bukan orang soleh. Ya lah, bukan orang soleh. Menyakai itu pian tolak ke Yaman. Di Yaman itu ada namanya sumur Barhut. Nah, disitulah arwah-arwah orang-orang yang salah. Ya lah. Lawanan soleh kan salah tadi. Lawanan roh-roh orang yang salah, roh-roh orang yang ahli neraka di situ. Pian kiau di situ. Berarti punya ada suaranya, berartinya orang ahli neraka. Akhirnya singkat cerita, yang orang sugih tadi itu tolak pulang ke Yaman demi hartanya tadi mencari. Kemudian di kiaunya, wahai Pulan bin Pulan, singkat cerita ada suara menyahut. Ya kenapa? Aku orang sugih yang menitipkan harta kepada Ikam di mana pian mandak. Oh, hartanya ini diandak di muka rumah, pian langkah sekian meter. Kemudian pian tabuk di bawah tanah itu, di dalam tanah itu ada harta. Nah itu harta pian. Yalah, oh di situ kah? Kemudian ulun bertanya, maka ulun lihat pian ketika hidup, ujar yang sugih tadi, menakoni orang yang meninggal. Maka pian ulun lihat ketika hidup orangnya soleh, orangnya alim, terkenal orang amanah. Kenapa pian jadi tergolong orang yang ahli neraka di sini? Yalah. Lalu apa namanya itu dijawablah oleh orang yang meninggal tadi, iya aku emang dikenal oleh masyarakat orangnya amanah, soleh, tapi ada satu aku kada
heranan lawan dingsanku. Aku kada saling sapa menyapa kepada dingsanku, memaget tali silaturahmi kepada keluarga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala siksa aku jadi seperti ini. Yalah. Nah, itu siksa atau peringatan adab bagi orang yang memaget tali silaturahmi. Jadi kita sambung tali silaturahmi. Ya kalau sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sehingga kita banyak enak karena melakukan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Maka melakukan amal ibadah di suci bulan Ramadan, barang siapa yang melakukan sunnah, pahala yang melakukan amal-amal yang sunnah, qobliyah ba'diyah, maka diberi pahala seperti yang wajib. Kan yang wajib luar biasa. Kemudian barang siapa yang melakukan wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat. Yalah. Nah, itu jadi orang yang bujur-bujur hendak mencari akhirat nih kesempatan. Banyak-banyak ibadah di bulan Ramadan. Banyak-banyak di bulan Ramadan. Amalnya sudah di bulan Ramadan karena tapi ibadah apabila lagi? Yalah. Apabila lagi Quran sedang dah diambil di lemari ya lah, delap-lap sudah yang banyak debunya nih. Banyak debu kalau Quran di atas lemari ambil lap sudah sedang dibuka dibaca. Amunnya kada membaca Quran di bulan Ramadan, apabila lagi anak membaca? Ya, apabila lagi? Nah, itu banyak, makanya jar Nabi lau ya'lamun nas fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamanna ayyakuna haulan kamilan. Jikalau manusia itu mengetahui apa-apa yang ada di bulan Ramadan daripada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di situ, maka niscaya manusia itu hendak setahunan itu bulan Ramadan aja. Yalah, hendak bulan Ramadan aja karena banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa di situ. Yalah, makanya jar Nabi belum lagi pengampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, inya beriman kepada Allah dan ikhlas puasanya, ikhlas karena Allah Ta'ala menyuruh, maka aku puasa ikhlas bukan karena manusia atau apapun, maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya yang akan datang. Ada riwayat yang lain yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupi pulang malam-malam bulan Ramadan. Yalah, menghidupi mulai sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Kemudian berniat sembahyang subuh berjamaah itu minimal. Mulai malam pertama sampai habis. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapat malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu malam yang paling agung, malam yang paling afdol bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi pribadi Nabi bagi pribadi Nabi Muhammad, malam yang paling afdol adalah malam Isra wal Mi'raj. Jadi malam yang paling afdol bagi pribadi Nabi adalah malam Isra dan Mi'raj. Kenapa ya? Karena pada malam Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala lantik menjadi pemimpin para Rasul Nabi. Dilantik menjadi pemimpin para Nabi. Bertemu dat Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati beberapa alam. Alam dunia, alam barzah, alam langit, alam mithal. Alam mithal itu alam yang jelmaan. Yalah, banyak Nabi melewati alam-alam. Itu yang ibaratnya jika ditempuh itu sampai jutaan-jutaan tahun Nabi. Makanya bagi pribadi Nabi malam Isra Mi'raj lah malam yang paling afdal. Tapi bagi umat Nabi malam yang afdal adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian urutan kedua adalah malam nisfu Sya'ban semalam. Itu dari yang afdal yang kedua. Mudah-mudahan ya kalau sudah kita lewati, mudah-mudahan kita bertemu pulang nisfu Sya'ban tahun akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kada tahu ya kalau Lailatul Qadar ini apabila. Tapi ujar ulama mengatakan kebanyakannya 10 akhir. Kemudian di malam-malam yang ganjil ya lah. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu cuman prediksi.
Yalah, cuman prediksi ini bisa bujur, bisa salah, tapi kita kehendak tersalah. Jadi minimal menghidupi malam ya tadi, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih jangan tertinggal. Kalau misalnya seminggu pertama aja rame, pas habis itu masuk hari ke-11, 12 sunyi sudah. Yalah, sunyi. Karena parak-parak akhir pulang rame pulang, yalah. Kada mulai sebulanan lah kita gunakan sebulanan itu kita sudah banyak lalai ya kalau 11 bulan sudah nih 11 bulan masalah dunia aja. Sebulan nih fokus masalah akhirat. Apabila lagi ya kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ibadah kecuali di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi. Jadi kita banyak-banyak ibadah pahala dilipat gandakan itu pian. Yalah, daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kesempatan kita hendak memperbanyak pahala di bulan Ramadan ini. Nah, itu. Maka di awal sampai akhir itu membujur pian menghidupkan malam itu ya tarawih jangan tertinggal, insyaallah pian terdapat malam Lailatul Qadar. Maka munnya terdapat malam Lailatul Qadar luar biasa tuh. Pahalanya seperti alfu syahrin 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa ya? Amunnya setahun 12 bulan berarti punya 1000 berapa tuh? 80 tahunan lah. Nah, setiap tahun pian maunya terdapat malam Lailatul Qadar kayak ibadah 80 tahun. Luar biasa lah. Sebulan aja nah kita berniat mulai sekarang. Ibaratnya jangan sampai tertinggal tarawihnya, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh jamaah, memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu. Banyak lagi lah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Itu. Apalagi ya? Kemudian kita sekarang berada di ujung-ujung bulan Sya'ban. Ayo kita maksimalkan ya kan? Kita maksimalkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak salawat ya, di ujung-ujung bulan Sya'ban ini saudara. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan Allah taala ampuni semua dosa-dosa kita. Karena kan salawat itu penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Tidaklah seseorang berselawat kepada Nabi di satu tempat kecuali terpancar dari tempat itu bau harum sampai ke langit tembus. Lalu malaikat tahu, oh ini bau harum dari mulut seorang hamba ketika berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bau harum tadi disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini bau harum dari seorang hamba yang berselawat kepada Nabi besar, yang berselawat kepada kekasih pian, maka ampuni dosa hamba ini ya Allah. Yalah. Jadi pada dohirnya kita berselawat kepada Nabi, tapi ketika di lain itu malaikat beristighfar kepada kita. Makanya ujar ulama mengatakan, kayak ini, abdul istighfar kah abdul selawat kayaknya. Nah, abdul istighfar kah abdul selawat. Ada yang mengatakan memperincikan kalau orangnya itu banyak dosa, maka abdulnya istighfar. Yalah. Kalau banyak dosa maka abdulnya istighfar. Kalau tidak banyak dosa, misalnya orangnya istiqomah aja, maka banyak-banyak salawat. Tapi ulama kedua mengatakan tetap mutlak sama ada inya ini banyak dosa atau inya ini kada tapi banyak dosa, maka tetap afdal baginya bersolawat. Kenapa? Karena di samping selawat malaikat memintakan ampun kepada Allah. Lalu ujar ulama yang kedua, afdal mana? Afdal istighfar manusia atau afdalan istighfar malaikat? Tentu afdalan istighfar malaikat. Malaikat itu kan terjaga suci daripada maksiat, kada pernah menggawe maksiat, la ya'sunallah, tidak pernah mereka maksiat. Tapi mulut kita ya kan, mulut kita yang meminta ampun kepada Allah ini rigat, mentong kita banyak berdusta, banyak menyambati orang. Bahkan istighfar kita ini kadang kita beristighfar butuh lagi kepada istighfar. Yalah, kadang istighfar kita ini aja lalai hati kepada Allah, kayak hendak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Tapi jangan melupakan juga istighfar lah. Nah, kalau misalnya bersolawat aja tapi istighfar kada dibaca juga istighfar dibaca, salawat dibaca juga. Karena jar ulama tidak ada amalan yang paling bagus di akhir zaman ini kecuali memperbanyak istighfar dan memperbanyak
sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja. Jadi kita senang ya, kalau kita senang sebut mat lagi masuk bulan Ramadan. Makanya barang siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada api neraka. Senang kita insya Allah dengan masuknya Ramadan. Makanya kita baca tadi marhaban. Apa tadi kasidahnya? Ramadan mutajal. Nah itu tanda kita senang kepada bulan Ramadan. Senang insya Allah seberataan lah. Ibu-ibu senang lah lawan bulan Ramadan. Ya tentu senang, banyak wadah ya. Kalau banyak wadah yang ada di bulan yang lain, bulan puasa ada. Ya lah, banyak SS banyak. Rame senang kita. Gitu. Akan tetapi ulama-ulama itulah munnya hendak habis bulan puasa tuh sedih pulang. Sedih kenapa? Berpisah pulang lawan bulan puasa setahunan pulang anak pertama. Munnya kita Bang. Munnya kita malam 29 tuh sudah menyaksikan isuk puasaan kan masih atau kada di TV nih. Isuk sekalinya masih puasan cuma sedih pulang. Sedih pulang iyalah. Sedih ya lah, puasaan pulang ngemisuk jar. Tapi munnya hari raya langsung di status alhamdulillah isuk hari raya aja. Seakan-akan senang bisa bulan Ramadan ya lah. Nah itu kita ada ulama tuh sedih mereka kenapa? Karena berpisah sama bulan Ramadan, bulan yang zamanul hasanati tadi, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudahan kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu mungkin ini saja yang dapat Allah sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.